Pak, nanti feedback. Baik. Terima Oke. kasih Pak Abdul Wahid. Baik Pak, di akhir ini adalah kabar gembira bagi pondok pesantren yang ada di tanah air Pak, bahwa memang usulan ini diinisiasi oleh PKB DPR RI Pak. Nah, apa sebetulnya yang dirasakan oleh pimpinan-pimpinan pondok pesantren tentang dunia pendidikan di pesantren dengan dana ini Pak? Kalau kami di dalam pengurusan pesantren memang sangat merasa gembira ya dengan adanya Kepres nomor 82 tahun 2001 ini. Dengan adanya ini tentu ini menjadi acuan penguatan ya. Kemudian nanti mendapatkan perhatian kuat dari pemerintah, baik itu masalah bantuan keuangan, barang dan jasa. Saya perhatikan di Kepres itu seperti itu ya, ada tiga jenis bantuan nanti. Ada uang, barang dan jasa, dan selama ini sebenarnya sudah ada juga bantuan, tapi kan tidak maksimal ya, tidak seperti sekolah umum di bawah dinas, dan tidak juga seperti madrasah ya. Baik Pak Yundi, mohon maaf saya potong Pak. Selama ini ada bantuan dari pemerintah ya, begitu ya Pak ya? Ada, tapi tidak rutin seperti apa itu, seperti yang digambarkan dalam dana abadi itu. Ya. Baik, tidak rutin ya Pak ya. Boleh kami tahu nominal yang diterima di Ponpes Bapak sendiri berapa? Atau dalam bentuk apa Pak? Itu harus apa sifatnya, dalam pengusulan bersifat proposal sifatnya. Tapi itu tidak sampai ke pusat ya. Mungkin hanya pemerintah provinsi Pak. Pemerintah provinsi berbentuk hibah sifatnya. Dana hibah yang harus kita lakukan dulu penyerahan proposal kepada ya, pemerintah. Tapi ada yang lolos, ada yang tidak ya. Ada yang lolos, ada yang tidak. Nah, khusus di Al-Fikayah ini rutin atau bagaimana Pak? Atau memang kita mengusulkan dulu? Tidak. Baik. Nah, kalau rutin. misalnya ini Pak Yundi, tidak adanya dana hibah dengan pengusulan ke pemerintah provinsi, bagaimana operasional pondok pesantren yang Bapak pimpin? Dia pesantren ini kan ada terbagi dua ini, ada sifatnya kholafiyah, ada yang salafiyah. Yang kholafiyah itu ada di dalamnya itu unit MTS, ada aliyah ya. Tapi kalau yang salafiyah ini dia tidak ada MTS dan aliyahnya, murni dia bersifat pesantren sifatnya. Yang ini tidak begitu tersentuh oleh pemerintah. Karena di sini tidak ada sifatnya, selama ini tidak ada yang membimbing dari pemerintah ya. Kemudian tidak ada bersifat penjaminan mutunya, pengawasnya ya. Ini kalau memang ada dana abadi ini nanti sudah dikucurkan, insya Allah nanti yang salafiyah ini bisa nanti lebih berkembang. Baik, boleh kami tahu Al-Kifayah ini ada di mana posisinya Pak? Di Jalan Uka. Jalan Uka, Garuda Sakti. Al-Kifayah ini sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi sampai ya Pak perguruan ya? tinggi, bukan hanya tingkat pesantren ya. Ya. Dari RA, TK. Baik, sudah berapa tahun Pak? Dari tahun 2000, yang pesantrennya dari tahun 2015. 2015. Baik, oke. Ini kabar gembira juga dengan adanya dana abadi pesantren begitu ya Pak ya? Baik. Kita kembali ke Pak Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid, seperti apa yang disampaikan Pak Yundi Ahyar, bahwa ini memang realitanya bahwa pondok pesantren ini dana hibahnya pun harus diusulkan pakai proposal begitu Pak. Nah, ini dengan adanya dana abadi pesantren ini adalah hal yang menggembirakan bagi dunia pesantren. Nah, selama ini dananya kadang ada, kadang enggak begitu ya. Baik, Pak Abdul Wahid, kami tanyakan dana abadi ini berupa dana hibah atau dana hanya diberikan atau dana yang dikembangkan, seperti apa Pak? Nah, begini, pemerintah membantu pesantren itu dalam artian tidak mengintervensi. Jadi pesantren tetap bebas mengembangkan kurikulumnya, tetapi nanti ada standarisasi standarisasi minimal lah, ya, standarisasi minimal.
dulu pesantren ini bisa dibantu, tetapi tidak bisa setiap tahun karena tidak dalam bentuk termuat dalam undang-undang. Ya, dulu bisa dibantu kalau ada pesantren rajin mengusulkan program tahun ini dapat, tahun besok nggak boleh lagi, gitu. Jadi nggak boleh berturut-turut. Nah, dengan ada undang-undang ini, itu bukan hanya negara, tapi pemerintah kita juga harus membantu. Nanti secara detail nanti dituangkan dalam perda, dalam peraturan pemerintah nanti secara detailnya. Nah, dengan adanya Kepres ini berarti negara sudah menjadi kewajiban memberikan alokasi anggarannya ke pondok pesantren. Nah, sehingga pondok pesantrennya itu bisa mandiri dari sisi pendanaan. Ya, nah itu yang kita harapkan dari Kepres ini, Mbak. Jadi selama ini memang pesantren ini saya bilang tidak semua pesantren. Mengapa ini kita dorong terus supaya pendidikan pesantren tidak hilang dari bumi pertiwi ini, Mbak, karena ini adalah rohnya masyarakat Indonesia lah ya. Bahwa pendidikan pesantren ini adalah yang melahirkan dan yang menjadi cikal bakal kemerdekaan kita. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh melupakan sejarah, bahwa sejarah ini dibentuk dari perjuangan para kiai dan para pondok pesantren. Sehingga negara harus ikut hasil dalam mempertahankan serta memajukan dunia pendidikan, terutama pendidikan agama pondok pesantren ini. Iya, baik. Pak Abdul Wahid dan juga Pak Yundi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan dari reporter kami, Tongkulem Siregar, yang ada di lapangan, yang akan melaporkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejadian yang ada di lapangan. Baik, kita sapa. Halo, selamat pagi, Tongku. Halo, Tongku. Ya, baik. Nanti kita tersambung kembali nih Pak Abdul Wahid dan juga Pak Yundi tentang laporan Tongkulem Siregar. Pak Abdul Wahid, dana ini sebentuk semacam atau mirip dengan dana BOS nggak, Pak? Kalau peraturannya nanti lagi digodok, lagi dibuat, nanti bisa kita ingin bahwa dia seperti BOS, tetapi bukan mengikat. Ya, kita ingin bahwa dia seperti pondok pesantren boleh mengajukan umpamanya usaha apa kira-kiranya. Dia usaha perkebunan, dia ajukan berapa kebutuhannya, nanti dia berapa omsetnya untuk membiayai apa saja kegiatannya. Nah, bisa juga dalam bentuk umpamanya dia bikin usaha apa, simpan pinjam segala macamnya, nanti uang pangkalnya dari pemerintah. Jadi silakan. Jadi itu namanya kemandirian, tidak dipatok. Umpama tidak seperti BOS harus setiap tahun begitu. Akhirnya pondok pesantren kan tidak mandiri dari sisi pendanaan. Dan kita ingin bahwa kemandirian pondok pesantren itu terjadi. Nah, selama ini kan pondok pesantren ini tidak standar kualitasnya. Karena apa? Karena persoalannya adalah persoalan memang pendanaan. Ya, rata-rata kan pondok pesantren ini kan dibangun oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini kan ada kadang-kadang iurannya bagus, ada yang enggak, ya kan? Sehingga kualitasnya kadang-kadang belum standar lah, kira-kira begitu. Tapi tidak semua pesantren ya, tidak semua. Banyak juga. Banyak juga yang memang secara finansial mereka bagus dan secara kualitas bagus. Tapi kita ingin tidak seperti itu, kita ingin sama. Jadi kualitas pondok pesantren dengan sekolah umum itu sama kualitasnya. Ya, baik. Pak Yundi, apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Wahid tadi bahwa memang dana ini tidak sama dengan semacam dana BOS, tapi harus ada kemandirian di masing-masing pondok pesantren. Nah, di Al-Fiqiyah sendiri sudah adakah yang bersifat mandiri ini, Pak? Katakanlah koperasi dan segala macam begitu, Pak Yundi? Baru memulai ya, memulai, tapi memang keterbatasan finansial tadi seperti yang dikatakan Bang Wahid tadi.
kita sudah memulai koperasi, kemudian sudah mulai membuat pertanian ya, perkebunan ya. Memang tidak laju ya, tidak begitu laju secara beransur-ansur karena keuangan yang terbatas tadi. Nanti kalau sebenarnya ada dana abadi tadi yang sudah ditekan oleh Presiden tadi, insya Allah perkembangan pesantren lebih pesat lagi, dan kami sebagai pimpinan berterima kasih kepada Bang Abdul Wahid dan kawan-kawan di DPR RI ya, yang sudah memperjuangkan ya, konsen memperjuangkan lembaga pendidikan pesantren ini yang sebagaimana yang dikatakan tadi, lembaga pendidikan pesantren ini sangat berjasa untuk bangsa ini. Baik. Ya. Oke, Pak Abdul Wahid dan Pak Yundi, kita sudah tersambung dengan Tongku Lem Siregar, reporter kami yang ada di lapangan. Silakan melaporkan apa yang ingin disampaikan ini, Tongku Lem Siregar. Halo, selamat pagi Tongku. Ya, Tongku boleh tahu posisinya ada di mana sekarang Anda? Saat ini di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Baik, silakan Tongku. Baik, pendengar, saya berada di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Riau di Jalan Padang Pekanbaru, dapat dilaporkan bahwa hari ini diadakan rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional atau HSN tahun 2021 khusus di Provinsi Riau, dan yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Statistik dimulai pada hari ini dengan acara pelaksanaan di BPS Provinsi Riau ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan karena Pekanbaru masih menerapkan PPKM, dan pelaksanaan ini saat ini tetap berlangsung dengan hikmat, dan baru saja Kepala BPS Provinsi Riau Misfarudin membacakan sambutan Kepala BPS Republik Indonesia tentang Hari Statistik Nasional. Kemudian rangkaian Hari Statistik Nasional juga akan dilaksanakan pada hari ini hingga siang hari dalam rangka memberikan statistik yang baik kepada masyarakat atau kepada publik, dengan tema Hari Statistik Nasional tahun ini adalah profesional, integritas, dan amanah. Demikian laporan Tongku Lem Siregar, kembali ke rekan Suci Fitri di studio. Baik, terima kasih Tongku Lem Siregar yang baru saja melaporkan pelaksanaan upacara peringatan Hari Statistik Nasional 2021 dari kantor BPS Riau, yang selaku pembina upacara adalah Kepala BPS Riau Bapak Mas Farudin. Baik, terima kasih Tongku Lem. Kita kembali ke Pak Abdul Wahid dan juga Pak Yundi Ahyar. Pak Abdul Wahid, halo. Halo Pak Abdul Wahid. Halo. Iya, baik. Iya. Pak Abdul Wahid, kabarnya memang Anda orang yang paling getol dalam memperjuangkan dana abadi pesantren ini. Nah, ini bagaimana ceritanya nih Pak? Ya begini, kita ini kan, saya ini kan lahir dari pondok pesantren. Jadi saya tahu persis bahwa pondok pesantren ini selalu diabaikan oleh pemerintah dalam sisi pembangunan ya. Pembangunan. Nah, oleh karena itu saya ingin bahwa memang tidak mudah ini memperjuangkan, meyakinkan teman-teman fraksi lain ya, bahwa mereka tahu bahwa selama ini pondok pesantren ya sudahlah, kalau mereka mandiri dibantu oleh masyarakat. Tetapi bahwa kita jangan melupakan sejarah. Negara ini kan lahir dari perjuangan para kiai, para pondok pesantren. Lalu apa sih sumbangan negara terhadap dunia pendidikan pesantren ini belum kelihatan. Jadi kita ingin bahwa pemerintah hadirlah, memberikan bantuan, memberikan supporting kepada pendidikan pesantren. Maka dengan pemikiran seperti ini kita bawa teman-teman ini pengertiannya, sehingga mereka bersama-sama sama kita memperjuangkan ini. Nah, saya itu memperjuangkan pondok pesantren ini supaya memang negara ini bukan hanya pendidikan di negara kita ini bukan hanya transfer of knowledge, tetapi kita ingin adalah transfer budi pekerti dan akhlak juga. Jadi lalu siapakah yang menjaga bingkai budi pekerti akhlak ini? Ya tentu di kalangan pesantren. Nah, kita tak ingin anak kita pintar ya, tetapi tidak punya akhlak. Kita juga tidak ingin orang yang berakhlak
bagus, tetapi secara knowledge tidak bagus. Nah, kita ingin mengkombinkan ini supaya memang terjadi di negara kita ini. Lalu pilihan yang paling tepat itu apa? Ya tentu pondok pesantren. Nah, kalau pondok pesantren ini yang kita benahi, insya Allah negara ini sama maju lah. Kira-kira. Ya, baik. Ini kabar sangat menggembirakan ya Pak ya, bahwa memang harus ada perhatian pemerintah untuk pondok pesantren, berbeda dengan dunia pendidikan yang lain, begitu Pak Abdul Wahid ya. Baik, Pak Abdul Wahid, kalau dana ini akan nanti dianggarkan oleh pemerintah, kira-kira berapa anggarannya Pak untuk ponpes ini per tahun ya Pak? Tergantung jumlah pesantren, tergantung jumlah kapasitas pesantrennya. Artinya berapa muridnya, berapa gurunya, sistemnya bagaimana, sudah itu kebutuhannya bagaimana. Nah, kalau mereka ingin mengembangkan pesantrennya dalam bentuk umpamanya pesantren dalam bentuk pertanian atau dalam bentuk dunia usaha agrobisnis atau dalam pesantren dalam bentuk skill perbengkelan atau apa begitu, supaya memang anak-anak tamat pesantren ini punya keahlian skill di masing-masing mereka. Maka itu bantuannya itu berbeda-beda, variatif. Jadi tidak sama. Tidak sama. Sesuai kebutuhan dari pondok pesantrennya masing-masing begitu ya Pak Abdul Wahid? Iya, betul. Tergantung. Baik. Jadi mereka punya rencana kerja pondok pesantren lah. Ada rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sehingga pemerintah bisa memberikan alokasi dan memberikan alokasi anggarannya itu sesuai dengan rencana. Sesuai rencana dan kebutuhannya begitu ya Pak ya. Baik. Iya benar. Ya, kita nanti akan tanyakan ke Pak Yundi sebenarnya di pondok pesantren yang beliau pimpin kebutuhannya apa begitu Pak Wahid. Tapi kita break sesaat ya Pak Wahid ya, dan juga Pak Yundi. Kita akan kembali lagi dalam perbincangan ini, tetap berada di ujung telepon kami. Kita akan kembali lagi dalam Lintas Pekanbaru Pagi. Kanal Inspirasi Satu RRI. Pendengar, PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan dihukum. Siapapun, tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri, di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka pandemi bisa dilalui. Kita harus mengambil langkah dalam membendung penyebaran COVID-19. Pemerintah pusat, kepala daerah, hingga RT RW bekerja bersama dalam perang melawan COVID-19. Kami Putri Indonesia mengaku berputra air Indonesia. Kami Putra Indonesia mengaku bangsa Indonesia. Itu yang asli itu udah bagus. Kita ada lagi. Ini kan untuk pemasangannya berapa? Pemasangannya semua itu itu kan sama nanti beli pipanya juga pipanya. Berapa tadi kita tinggi-tinggi? Sumpah adalah janji di hari baru Tuhan. Jadi pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlin. Mas Intan terkenal. Dan gunung Sawala. Yang berapa? 1 juta? Simpanan
kekayaan. Saya bayar berapa? Lunas. Ini ibu sedang lapar. Kita saling mau digunakan. Oke dong. Saling saya. Ini semuanya Dipersilakan oleh Radio Republik Indonesia. Kementerian ATR BPN bekerjasama dengan World Bank melaksanakan program percepatan reforma agraria atau PPRA dalam rangka mewujudkan reforma agraria. PPRA adalah suatu penataan kembali kepemilikan dan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan komprehensif. PPRA merupakan legalisasi aset, salah satunya melalui PPAS atau pendaftaran tanah sistematis sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. PPRA dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem teknologi berbasis digital, yaitu penggunaan Kobo College dan aplikasi Survei Tanahku. Pelaksanaan PPRA dengan sistem digital ini akan membantu mengembangkan pengelolaan data administrasi pertanahan. Melalui PPRA kita dapat 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. 2. Metode yang tepat dengan partisipasi masyarakat. Dan 3. Menyelesaikan konflik agraria dalam mendukung kebijakan satu peta. Mari dukung program PPRA di Provinsi Riau dalam rangka sertifikasi tanah Anda. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Kapan pasar? Terserah, kata maunya. Mau. Kalau bisa besok. Kalau hari ini udah lama, Pak. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Lintas Pekanbaru Pagi. Kita berbincang tentang dana abadi pesantren, masih bersama dengan Bapak Abdul Wahid, anggota fraksi PKB DPR RI daerah pemilihan Provinsi Riau, dan juga Pak Yundi Ahyar selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Fikayah Provinsi Riau. Baik, Pak Abdul Wahid dan Pak Yundi masih di ujung telepon kami, Bapak. Ya, masih. Baik, ya. Kita menyapa Pak Yundi. Pak Yundi, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa memang ada kebutuhan-kebutuhan dari pondok pesantren. Nah, seperti Pak Abdul Wahid katakan tadi bahwa memang teknis dari pemberian dana abadi pesantren ini sesuai dengan kebutuhan pesantrennya, Pak. Sebetulnya dari pondok pesantren yang Bapak pimpin saat ini kebutuhannya apa? Begitu, Pak, boleh kami tahu? Ya, kita ada beberapa keunggulan yang kita kembangkan. Terutama ada membaca kitab kuning, ya, ada Nausorof, kemudian ada tahfiz, kemudian ada bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, RB. Kita sebenarnya dalam pengembangan kurikulum seperti itu, keunggulan seperti itu membutuhkan anggaran yang luar biasa, ya. Termasuk seperti pengembangan bahasa itu kan perlu kita ada camp-camp, ya, ada RB camp, ada apa semacam, ya. Kemudian ada studi banding. Kemudian di pesantren kita juga ada yang gratis, ya, anak-anak yang gratis seperti anak yatim. Ada sekitar 30 orang yang kita sekolahkan, ya. Gratis, itu kan makannya juga gratis semua, ya, full, gratis full. Ini kalau dari SPP dan dari pembayaran yang subsidi dari orang tua saja sebenarnya tidak memenuhi. Maka kita sebenarnya ingin pengembangan usaha, tapi sekarang belum maksimal, ya. Ingin kita membuat toserba atau umpamanya berbentuk penjualan-penjualan, ya, untuk membantu ini, ya. Kalau saya bercita-cita sebenarnya di Jalan UK ini banyak usaha-usaha
yang terkait dengan pesantren Al-Kifayah nantinya supaya bisa untuk mensubsidi operasional yang dimaksud ya. Iya, baik. Ya, Pak Yundi, untuk pesantren yang Bapak pimpin ini, apakah memang secara akreditasinya seperti apa, Pak? Akreditasi kita B ya, B. karena berbeda nih unit-unit ini kan berbeda ya, masing-masing kan punya akreditasi sendiri. Iya. Pak Yundi, saya pernah menanyakan kepada salah satu pesantren yang ada di Pekanbaru bahwa memang pesantrennya itu hanya mengikuti ujian persamaan, Pak. Kalau boleh kami tahu sebenarnya pondok pesantren ini ada kriterianya seperti apa, Pak? Nah, itu yang Bapak sampaikan yang saya bilang tadi kan ada yang jenis pesantren yang salafiyah ya. Yang salafiyah ini maksudnya bukan yang aliran salafi ya, maksudnya salafiyah ini dia memakai kurikulum sendiri yang tidak bergabung dengan madrasah. Ini biasanya mereka ini mengambil paket untuk untuk pengakuan pengakuan ijazahnya, paket B untuk setara SMP, paket C untuk setara SMA. Ini yang ada separuh lah pesantren salafiyah, ada separuh pesantren khalafiyah, ada sekitar 24 mungkin pesantren di Pekanbaru. Karena saya dulu yang monitoring izin pesantren sekota Pekanbaru, karena saya bagian PD Pontren di Kemenak Kota dulu. Sekarang saya pindah ke UIN Suskaryau sebagai dosen. 24 ini yang memang terdaftar di kementerian, katakan seperti itu ya, Pak? Iya, waktu saya keluar dari Kemenak Kota itu sekitar 24 pesantren. Sekitar 24 ya. Yang sisanya itu adalah bahwa seperti yang namanya kriteria pesantren salafiyah yang hanya mengikuti ujian persamaan saja. Iya. Di antara 24 itu ada sekitar 10 pesantren yang salafiyah, ada yang 14 yang khalafiyah. Ya, baik. Pak Yundi, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa memang di Ponpes Al-Kifayah ini banyak sekali kebutuhan yang ingin direalisasikan begitu ya Pak ya. Tapi dengan dana abadi ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik begitu ya Pak Yundi. Ya, jadi harapannya Mbak kepada Bang Abdul Wahid nanti ini untuk apa juga ya, apa anggaran dari, saya lihat dari Perpres 82 tahun 2021 itu dana abadi pesantren ini adalah dana dari pendidikan. Dana dari pendidikan yang alokasi 20% itu saya lihat jumlahnya 70,1 miliar ya kan, dana pendidikan. Nanti perjuangan Bang Abdul Wahid mungkin untuk memperbanyak anggaran itu di antara madrasah dan sekolah dan lain-lain perguruan tinggi. Kemudian di antara 70,1 triliun itu diperbanyak untuk pesantren juga gitu. Ya, baik. Kita kembali ke Pak Abdul Wahid. Baik, Pak Abdul Wahid, ada harapan yang disampaikan oleh Pak Yu di akhir ini, Pak, terkait bagaimana banyaknya kebutuhan di pondok pesantren. Pak Abdul Wahid, kami tanyakan juga ini, Pak. Pondok pesantren ini, dana abadi pesantren ini dalam arti luaskah namanya pesantren, atau memang akan diberikan dana ini kepada sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama, atau seperti apa, Pak? Jadi begini, Mbak, kalau soal itu ya tentu dalam pembahasan dan nutulen rapat kita itu memang pesantren dalam artian itu lembaga pendidikan yang mengajarkan agama, baik secara formal maupun nggak formal. Ya, betul kata Pak Yundi tadi bahwa ada dua, ada yang salafi, ya, ada yang tidak sama sekali seperti yang di Lirboyo itu sama sekali nggak mengajarkan ilmu agama, tidak mengajarkan ilmu umum, tapi mereka top ilmu agama. Pakai kurikulum sendiri ya Pak ya? Ya, kurikulum sendirinya. Nah, pemerintah tidak boleh intervensi, pemerintah tetap memberikan ruang. Tapi pemerintah juga harus memberikan pendanaan dalam konteks itu. Jadi ilmu yang namanya pesantren itu ya termasuk juga, kalau sehari ini kan kalau madrasah tentu
madrasah MTS begitu itu kan tetap dibantu oleh pemerintah kan dalam bentuk BOS segala macamnya. Nah, kita ingin bahwa dengan lahirnya undang-undang pesantren serta dalam Kepres oleh Presiden ini, kita ingin ada tanggung jawab kewajiban, nah gitu loh. Jadi ada tanggung jawab yang tidak wajib, ada tanggung jawab yang wajib kan itu. Jadi kita ingin pemerintah itu wajib gitu dalam memberikan supporting ini. Nah, tentu kriteria pesantrennya itu seluruh pesantren yang ada di Indonesia lah, berdomisili di Indonesia. Nah, jadi kriteria mau kecil, mau besar, mau apa kita mau kurikulum sendiri, mau kurikulumnya umum, tetap akan ada bantuan ini ya Pak ya? Iya, itu kita maunya begitu. Itu kira-kira Mbak. Baik, Pak Abdul Wahid, dana ini tidak seperti dana BOS yang seperti Bapak sampaikan, tapi dari literatur yang kami baca bahwa dana ini diberikan, apakah nanti dikembalikan atau memang sudah dihabiskan saja untuk di sekolah itu Pak? Oh ya, tentu kan ini dalam bentuk hibah. Baik, hibah. Kalau hibah itu kan nggak ada kewajiban untuk mengembalikan. Pak. Baik. Baik, Pak Abdul Wahid, sekarang ini tanggung jawab negara. Ini juga Mbak, saya jelaskan, ini juga tanggung jawab negara dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa negara menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tanggung jawab negara, Mbak. Nah, jadi jangan undang-undang ini juga dasarnya juga kuat. Ya, baik. Sekarang ini berarti sedang digodoknya bagaimana teknis dari dana abadi pesantren begitu ya Pak Wahid ya? Iya, betul. Ya. Pointer apa yang akan kita kita tuju begitu Pak untuk bisa bahwa dana abadi ini katakanlah tepat sasaran begitu Pak? Ya, kita sebenarnya kita lebih menyarankan kepada pesantren punya usaha. Nah, kegiatan unit usaha lah, supaya memang mereka mandiri dari sisi keuangan. Artinya dari sekarang sudah bolehlah pesantren membuat usaha-usaha begitu ya Pak Abdul Wahid ya? Iya, betul. Pak Abdul Wahid, artinya realisasinya di tahun depan ya Pak? Ya, kalau kan kita hari ini sudah mendorong semua provinsi, semua kabupaten untuk membentuk perda supaya bisa operasional, bukan hanya dari pusat ya. Kalau pusat tahun depan Teh. Iya. Tahun depan, insya Allah begitu ya Pak Wahid ya. Nah, kalau berkaitan dengan dana Pak, tentu ada pengawasan. Nanti leading sektor pengawasannya di mana beradanya Pak? Kalau pesantren tentu Kementerian Agama. Baik. Artinya teknisnya nanti apakah lewat rekening mana, kemana, begitu belum ditentukan teknisnya begitu ya Pak? Belum, itu teknisnya nanti dalam PP itu. Dalam PP. Nah, sinkronisasi dengan perda seperti apa Pak? Perda itu supaya memang ada pendekatan APBD juga. Jadi kalau APBD mau ikut mau bantu pesantren ya tentu harus ada perdanya atau pergubnya. Berarti nanti akan ada dua dana pesantren boleh ya Pak ya, dari APBN dan juga dari APBD. APBD, iya boleh. Iya, baik. Oke, Pak Abdul Wahid, sejauh yang Anda amati sampai Anda getol sekali menginisiasikan peraturan Presiden ini tentang dana pesantren ini, apa sih yang urgent sekali yang Bapak lihat begitu Pak? Yang paling urgent itu ya selama ini negara belum bertanggung jawab terhadap kemajuan pondok pesantren, itu aja. Itu yang selalu menggelitik di hati sampai 2 tahun perjuangan sampai hari ini berbeda Pak ya? Iya, karena begini ya, setiap kali kita ingin mengajukan anggaran untuk pondok pesantren, mereka selalu alasan bahwa sekolah kita masih banyak yang rusak, sekolah kita masih banyak yang ini, yang itu. Artinya pesantren ini jadi nomor 2 gitu. Iya gitu. Nah, nanti sudah tidak ada lagi alasannya bahwa ya pemerintah harus bantu pesantren loh. Ya, baik. Dari apa yang Anda amati juga selama ini masyarakat kecenderungan untuk memberikan pendidikan kepada anak sudah banyak ke arah pesantren, persentasenya bisa dilihat nggak Pak? Oh bisa, coba lihat kemajuan pesantren hari ini. Berapa sih setiap tahun tumbuh pesantren baru, ya sudah itu kan pertanda bahwa minatnya masyarakat mengolah pesantren itu sangat tinggi karena diakibatkan disebabkan oleh memang bahwa
pesantren lah yang bisa memberikan jaminan bahwa pendidikan mereka, akhlak anak mereka, sudah itu budi pekerti anak mereka tetap eksis, tetap bertahan di zaman yang semua digital, semua global, budaya sudah mulai terkikis. Satu pesantren inilah menjadi benteng bagi melestarikan budaya dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Iya, baik. Kita ke Pak Yundi. Pak Yundi, di masa pandemi 2 tahun ini hampir ya Pak ya, bahwa pendidikan kita juga harus terhenti karena ada pembatasan-pembatasan dan tidak banyak juga dari anak-anak pondok pesantren yang terpapar COVID-19. Nah, bagaimana kita dengan metode-metode baru di saat ini dan ketika itu seperti apa yang terjadi Pak Yundi? Kalau untuk sekarang ini saya lihat kecenderungan masyarakat memang lebih kuat untuk menyekolahkan anak ke pesantren ya, menitipkan anak di pesantren yang berasrama karena saya lihat kecenderungan masyarakat kenapa seperti itu karena mereka sangat sulit untuk mendidik anaknya di rumah, untuk membangunkan sholat aja susah ya. Kemudian anak di rumah banyak bermain game ya, susah diperintahkan sama orang tuanya, banyak lalai ya, maka kecenderungan orang tua lebih banyak sekarang ini cenderung menitipkan anak ke pesantren yang berasrama. Dan sekarang walaupun pandemi masih ada, tapi sekarang kan pesantren ini sudah membuka asrama ya, sudah bisa anak tinggal di asrama. Jadi saya perhatikan ke depan pendidikan pesantren ini sangat dilirik oleh masyarakat. Baik, Pak Yudi, di tahun ajaran sekarang ini lebih banyak yang mendaftar ya Pak ya di pesantren dibanding lebih banyak. Ya, lebih banyak. Baik. Oke, Pak Abdul Wahid, ya kita ingin tanyakan juga nih harapan dan pesan dari Pak Yundi ya Pak ya terkait bagaimana dana abadi pesantren ini. Silakan Pak Yundi, apa yang diharapkan ini Pak? Apa keinginan kita? Silakan disampaikan Pak. Ya. Seperti yang tadi apa yang dikatakan Bang Abdul Wahid ya, mudah-mudahan nanti terwujud tahun depan untuk teknis pencairan anggarannya itu. Ya, harapannya mungkin perlu juga nanti dampingan untuk pendanaan itu di pondok-pondok pesantren. Nanti jangan gara-gara dana ini nanti banyak kiai-kiai pesantren yang masuk penjara ya, karena di sistem kepemimpinan kiai mungkin kalau persoalan keuangan akuntabilitasnya mungkin agak kurang di sebagian pesantren ya. Mungkin ada dampingan mungkin dari segi akuntabilitas dari anggaran itu. Kemudian nanti dengan adanya anggaran ini akan ada nanti penjaminan mutu di dunia pesantren yang seperti saya sampaikan, karena selama ini asesor atau pengawas-pengawas itu tidak sampai ke pesantren dalam pengawasannya. Jadi instrumen-instrumen mana pesantren unggul, mana yang kurang unggul itu kurang diaplikasikan di dunia di lembaga pesantren. Jadi kami berharap ya anggaran ini betul-betul nanti bisa dicairkan dan lebih banyak lagi persenannya, alokasinya. Baik, ya baik. Pak Abdul Wahid, pesan yang disampaikan oleh Pak Yundi mungkin bisa ditanggapi mengakhiri perbincangan kita Pak, bahwa butuh pendampingan juga butuh sistem pengawasan agar pimpinan pondok pesantren tidak berujung kerana hukum Pak tentang dana ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yundi. Ya, memang beberapa kali rapat ya itu juga persoalan yang kita tanyakan ke pemerintah, bahwa nanti kita minta bahwa jangan karena dana ini lalu banyak kiai yang nggak ngerti dalam pengelolaannya dijadikan ranah hukum. Nah, oleh karena itu memang dalam pengelolaannya nanti didampingi oleh BPKP dan semacam inspektorat lah untuk mengawasinya, dan kita ingin bahwa ini bukan dalam ranah menjerat para pondok pesantren, tetapi dalam rangka membantu
Nah, jadi kalau orang membantu kan tidak ada maksud apa-apa kan. Yeah. Nah, oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab lah. Dan terima kasih juga masukan oleh Pak Yundi bahwa sebagai pelaku pengelola pondok pesantren, insya Allah akan kita kawal terus. Ini akan menjadi tanggung jawab kita penuh lah terhadap keberlangsungan pondok pesantren, termasuk dalam sisi pengawasannya. Terima kasih. Kira-kira Mbak Tis. Pak Abdul Wahid, terima kasih waktunya bersama RRI. Kita akan berbincang kembali nanti ketika tahun depan sudah ada realisasinya, begitu ya Pak Abdul Wahid ya. Oke, ya, siap. Sukses untuk semua kegiatan-kegiatannya di PRRI, Pak. Baik. Oke, Pak Yundi, terima kasih waktunya bersama RRI, Iya, Pak. Mbak. Dan Ya, Mbak. semoga lancar semua proses kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Bapak pimpin. Amin. Ya, selamat pagi Pak Abdul Wahid dan juga Pak Yundi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.